Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, kalimat istighfar adalah kalimat yang mungkin bagi sebagian orang begitu berat untuk diucapkan. Apalagi ketika merasa bahwa hidupnya baik-baik saja dan tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Itulah anggapan jika memaknai kalimat istighfar hanya bisa digunakan atau diucapkan kala kita melakukan salah atau dosa kepada Allah. Namun sesungguhnya kalimat istighfar adalah salah satu kalimat yang Rasulullah SAW anjurkan untuk kita perbanyak membacanya dalam keadaan apapun di kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak keutamaan istighfar yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama pun menyebutkannya dalam kitab-kitab fadilah amal. Misalnya Imam Nawawi dalam Al-Azkar dan Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Berikut ini adalah 9 keutamaan istighfar serta redaksi bacaan istighfar. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, dia akan mendapat ampunannya. Maka ketika kita terpeleset dalam dosa, segeralah beristighfar, memohon ampun kepadanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Sesungguhnya setan berkata, demi kemuliaanmu, aku akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka ada dalam jasad mereka. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Dengan memperbanyak istighfar, sungguh-sungguh memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, dosa sebanyak apapun akan diampuninya, meskipun setinggi awan di langit maupun sebanyak buih di lautan. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lalu kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Tirmizi. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak beristighfar, seseorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa Nabi Soleh alaihissalam. Dia Soleh berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat? Quran Surat An-Naml ayat 46. Mendapat keberuntungan. Orang yang banyak membaca kalimat thayyibah ini, ia akan mendapatkan keberuntungan, terutama keberuntungan di akhirat. Begitu catatan amalnya banyak istighfar, yang didapatkan adalah keberuntungan demi keberuntungan di fase berikutnya hingga menuju surga. Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mendapat catatan amal yang mengembirakan. Pada yaumul hisab, ketika semua orang mendapatkan catatan amalnya, mereka ketakutan saat melihat keburukan demi keburukan yang telah dikerjakannya tercatat rapi dalam buku itu. Namun, bagi orang yang banyak beristighfar, ia justru bergembira pada hari itu. Barang siapa yang ingin catatan amalnya menyenangkan, maka perbanyaklah istighfar. Hadis riwayat Baihaqi. Hujan dan keberkahan langit. Istighfar juga mendatangkan keberkahan langit, di antaranya dalam bentuk hujan, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada umatnya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Quran Surat Nuh ayat 10 dan 11.
Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, karena kandungan ayat ini, surat Nuh disunahkan dibaca saat sholat istisqa. Membuka pintu rezeki. Dengan banyaknya beristighfar, Allah membukakan pintu rezeki, sehingga orang yang banyak beristighfar mudah saja bagi Allah untuk membuatnya kaya. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa memperbanyak istighfar merupakan salah satu kunci rezeki. Suatu hadis yang berbunyi, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Mendapatkan keturunan. Dalam surat Nuh ayat 12 tersebut, keutamaan istighfar bukan hanya Allah membanyakkan harta, tetapi juga membanyakkan anak-anak. Maka orang yang banyak beristighfar, Allah mudahkan mendapatkan keturunan meskipun sudah bertahun-tahun seorang istri tidak hamil. Keutamaan ini dipahami banyak ulama, sehingga mereka menganjurkan orang yang ingin punya anak agar banyak beristighfar. Demikian pula ketika ada seorang mengadu kepada Hasan Al-Basri karena sudah lama menikah tapi belum punya anak. Lalu Hasan Al-Basri menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Keberkahan bumi. Selain keberkahan langit dengan diturunkannya hujan yang lebat dan bermanfaat, istighfar juga mendatangkan keberkahan bumi, diantaranya dengan suburnya kebun-kebun dan mengalirnya air di sungai-sungai. Semuanya itu dengan syarat apabila kamu bertobat kepada Allah dan memohon ampun serta taat kepadanya, maka Dia akan memperbanyak rezeki kalian dan menyirami kalian dengan keberkahan dari langit dan menumbuhkan bagi kalian keberkahan bumi, terang Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sehingga bumi menjadi subur, menumbuhkan tanamannya dan menyuburkan bagi kalian air susu ternak kalian dan memberimu banyak harta dan anak-anak dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan dan di tengah-tengahnya dibelahkan sungai-sungai yang mengalir. Ditambah kekuatannya. Orang yang banyak beristighfar akan ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, dalam Islam, astagfirullah artinya adalah aku memohon ampunan kepada Allah. Bacaan astagfirullah adalah bacaan istighfar yang berguna bagi umat Islam untuk menghindari diri dari perbuatan dosa. Tidak ada batasan kapan dan di mana kita harus membaca istighfar. Jadi, kapan saja dan di mana saja kita boleh membacanya, karena ini adalah salah satu cara agar kita terhindar dari segala hal yang bisa berujung pada dosa. Ada beberapa redaksi bacaan istighfar. Yang pertama, astagfirullah. Dalam sebuah hadis, Sauban bercerita, jika Nabi Muhammad SAW sesudah melakukan sholat, beliau beristighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Al-Walid, seorang perawi hadis, bertanya kepada Al-Auza'i, apakah redaksi istighfar yang dibaca oleh Rasulullah? Astagfirullah, astagfirullah, jawab Al-Auza'i. Hadis riwayat Muslim. Redaksi lain juga bisa dibaca dengan Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis lengkapnya adalah jika seseorang membaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka dia akan diampuni meskipun ia lari dari medan perang. Hadis riwayat Tirmizi. Redaksi berikutnya adalah
bisa dengan membaca Saidul Istighfar, yaitu istighfar yang sangat istimewa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan fadilah atau keutamaannya. Jika seseorang membacanya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, kemudian pada sore harinya dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Begitupun ketika seseorang membacanya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan memaknai maknanya, lalu mereka meninggal pada waktu pagi hari, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu sahabat Buya Milenial, marilah kita senantiasa dimanapun saja berada membaca istighfar, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam perbuatan dosa. Demikian saja, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.